Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ika. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar perkalian pecahan. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, perlu kita ketahui bahwa perkalian pecahan dibagi menjadi 3, yakni perkalian pecahan biasa, perkalian pecahan campuran, dan perkalian pecahan desimal. Untuk perkalian pecahan, syaratnya adalah langsung dikalikan saja, pembilang dikalikan pembilang, dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Langsung saja kita ke contoh soal ya, perhatikan baik-baik. Contoh yang pertama, perkalian pecahan biasa, langsung aja kita kalikan ya, pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8, kita tulis di sini. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Udah cuma gini aja. Contoh yang kedua, misalnya 6/10 dikali 5/11. Nah, langsung kita cari aja perkaliannya. 6 kali 5 sama dengan 30. Sedangkan 10 kali 11 sama dengan 110. Nah, ingat ya, karena ini masih bisa sama-sama dibagi, jadi harus kita sederhanakan. 30 dan 110 itu sama-sama dibagi berapa sih biar bilangannya itu kecil. Nah, jadi kita sama-sama bagi 10 ya. 30 dibagi 10 itu kan sama dengan 3. Sedangkan 110 dibagi 10 sama dengan 11. Nah, 3/11 ini udah nggak bisa sama-sama dibagi lagi kan? Berarti ini jawaban akhirnya, 3/11. Contoh perkalian pecahan campuran. 21/3 dikali 21/4 sama dengan, nah untuk pecahan campuran ini harus kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Seperti biasanya, cara menjadikan pecahan biasa itu anak-anak harus diingat ya, yang bawah dikali yang depan ditambah yang atas. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Per 3. Nah, kemudian ruas yang kedua kita juga jadikan pecahan biasa. Jadi 4 dikali 2 ditambah 1. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9/4. Jadi penyebutnya itu tetap ya anak-anak. Nah, setelah semuanya jadi pecahan biasa seperti ini, baru kita kalikan. Kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan kan harus sama penyebutnya. Kalau perkalian nggak usah disamakan ya, langsung aja dikali. Jadi 7 dikali 9 sama dengan 63. Kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 63/12. Karena 63/12 ini masih bisa disederhanakan, jadi kita sederhanakan ya. Kalau yang atas ini lebih banyak dari yang bawah, jadi kita kerjakan pakai cara porogapit. 63 dibagi 12. 63 dibagi 12 itu kan yang paling mendekati hasilnya 5. Karena 5 kali 12 kan sama dengan 60. Kalau 6 kali 12 kan hasilnya lebih dari 63, jadi nggak boleh. Harus pas 63 atau di bawahnya yang mendekati 63. Jadi 5 dikali 12 sama dengan 60. Kemudian kita kurangkan, 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Nah, karena 3 nggak bisa dibagi 12, jadi dia udah berhenti di sini ya. Jadi hasilnya tulis 5 ditulis di sini. Ini ya. 5. Sisa ini 3 ini ditulis di atas sebagai pembilang. 5, 3 per penyebutnya tadi adalah 12, jadi per 12. Hasil akhirnya adalah 5, 3/12. Oh, maaf, ini ternyata masih bisa dibagi lagi anak-anak. Karena 3 dan 12 itu masih bisa sama-sama dibagi, jadi masih bisa disederhanakan lagi. Jadi ini 5. Nah, 3 dan 12 ini masih bisa sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, sementara 12 dibagi 3 sama dengan 4, jadi 5 1/4. Untuk pecahan desimal, karena ada dua cara, maka Bu Ika akan contohkan kedua-duanya. Untuk cara yang pertama ini, kita jadikan pecahan desimalnya itu jadi pecahan biasa dulu ya.
Nah, perlu kita ingat bahwa 2,4 ini kan masih pecahan desimal. Biar dia jadi pecahan biasa, maka kita rubah jadi pecahan biasa. Jadinya 24/10. Masih ingat nggak kenapa dia bisa jadi 24/10? Karena di belakang koma ini satu angka. Ya, kalau caranya ngecek 24 dibagi 10 kan sama dengan 2,4. Kebalikannya, gitu loh. Paham ya? Jadi dapatnya 24/10 itu karena di belakang koma ini ada satu angka, jadi pernya per 10. Kalau dia di belakang koma ini ada dua angka, jadi per 100. Kalau 3 angka per 1000 dan lain sebagainya gitu ya. Terus dikali yang ruas kedua ini 1,2, jadi dia juga jadi 12/10 karena di belakang komanya ada satu angka. Nah, setelah jadi pecahan biasa seperti ini, baru kita kalikan. 24 kali 12 sama dengan 288. Anak-anak harus mencarinya dengan perkalian bersusun ya, kalau belum bisa mengalikannya secara cepat. Nah, untuk yang bawah langsung kita kalikan juga. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi hasilnya 288/100. Tapi karena ini perkalian pecahan desimal, jadi harus hasil akhirnya juga desimal ya, bukan pecahan biasa. Jadi yang ini kita jadikan pecahan desimal. Nah, ingat ciri-ciri dari pecahan desimal itu di belakang koma itu menunjukkan dia per berapa gitu ya. Karena ini per 100, jadi belakang koma nanti pasti ada dua angka. Jadi ini 2,88 karena 288 dibagi 100 kan sama dengan 2,88. Nah, jadi hasil akhirnya adalah ini. Sekarang coba kita kerjakan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini caranya yaitu kita pakai aja perkalian bersusun ya, tapi kita nggak usah perhatikan dulu komanya kita abaikan dulu aja, langsung aja kita kalikan aja seperti biasanya. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8, 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, kita turunkan 8, 8, 2. Tinggal kita perhatikan aja yang soalnya tadi. Ini kan soal yang pertama di belakang angka ada satu angka. Yang soal yang ruas kedua ini kan juga ada satu angka. Jadi jumlah angka yang di belakang koma itu kan 1, 2. Jadi ada dua angka kan. Jadi komanya adalah di sini karena di belakang koma ada dua angka. Jadi jawabannya 2,88. Mudah kan? Untuk contoh soal yang kedua, cara mengalihkan pecahan desimal, cara yang kedua, ini ada contoh yang bentuk pecahan desimalnya agak berbeda. 0,2 dikali 1,3. Itu cara mengerjakannya bagaimana? Kalau kita pakai cara yang kedua ya sama, kita hilangkan dulu komanya. Jadi kan 0,2 ini kalau dihilangkan komanya kan dikali 10 biar dia komanya hilang. Jadi dia 2. Kemudian 1,3 ini biar komanya hilang kan berarti juga dikali 10. Berarti kan jadi 13. Kita taruh seperti ini. Jadi 2 kali 13 atau 13 kali 2. Nah, karena ini mudah banget, jadi nggak usah pakai cara bersusun gini ya, langsung aja. Kan 13 dikali 2 itu kan sama dengan 13 tambah 13 kan. Jadi hasilnya adalah 26. Nah, 26. Dan ingat, karena tadi syaratnya di belakang koma harus kita perhatikan ada berapa angka, jadi harus kita kembalikan. Ya, karena ini ada satu angka belakang koma, ini juga ada satu angka, jadi kan totalnya ada dua angka yang ada di belakang koma. Jadi 1, 2, jadi di sini kan 0,26. 0,26. Untuk perkalian pecahan dalam berbagai bentuk nanti akan ada beberapa jenis bentuk pecahan ya. Mungkin aja nanti pecahannya pecahan biasa sama pecahan desimal, atau mungkin nanti pecahan campuran sama biasa, atau pecahan desimal sama pecahan campuran dan lain sebagainya.
Nah, jadi cara mengerjakannya kita harus pilih salah satu. Antara kedua ruas ini mau kita jadikan apa? Mau kita jadikan pecahan biasa semuanya atau dijadikan pecahan desimal semuanya. Contoh yang nomor 1 ini misalnya mau Bu Ika jadikan pecahan biasa semuanya aja ya. Jadi yang pecahan biasa ini kita tulis di sini tetap 3/4. Kemudian dikali 0,2 itu jadi pecahan biasa jadi berapa? Jadi 2/10 ya. Karena di belakang koma ada satu angka, jadi pernya per 10. Setelah itu baru kita bisa kalikan, 3 kali 2 sama dengan 6, kemudian 4 dikali 10 sama dengan 40. Ingat, harus selalu disederhanakan ya. 6 dan 40 ini sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, sedangkan 40 dibagi 2 hasilnya 20. Jadi hasil akhirnya adalah 3/20. Contoh yang kedua, 5,75 dikali 1, 1/3. Nah, ini anak-anak pilih mau dijadikan desimal semua atau mau dijadikan pecahan biasa gitu ya. Kalau saya mungkin lebih mudah dijadikan pecahan biasa aja. Jadi tinggal kita rubah aja yang 5,75 ini jadi pecahan biasa ya. Jadi dia 575 per 100 karena di belakang koma ada 2 angka. Kemudian dikali 1/3 itu kan pecahan biasanya, dia jadi pecahan, ingat ya tadi dikali terus ditambah. Jadi dia 3 kali 1 ditambah 1 sama dengan 4. 4/3. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita kalikan. Ini hasilnya di sini 2300 per 100 kali 3 sama dengan 300. Nah, ingat harus kita sederhanakan ya. 2300 dibagi 300 berarti sama-sama dibagi 100. Jadi 23/3. 23/3 ini dia masih bisa dibagi ya. 23/3. 23 dibagi 3 itu hasilnya berapa? 3 dikali 7 kan hasilnya 21. Sisanya 2. Ini udah nggak bisa lagi dibagi, jadi sisanya 2. Jadi hasilnya 2/3. Mudah sekali kan? Nah, demikian anak-anak materi perkalian pecahan hari ini. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.